Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi. Pada malam ini saya berada di salah satu restoran Vietnam yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, bersama saya di sebelah saya adalah dulu mahasiswa saya di Fakultas Pertanian UNAN, Giovanni Naura Angkasta, ya, angkatan 2012. Dulu sangat aktif di AIESEC, ya. Kemudian sebelah sana adalah IPEP, Febrian Ideal Saputra, ya. IPEP ini adalah merupakan alumni Fakultas Peternakan, dan dulu pada tahun 2018 itu bersama saya ikut KKN internasional di Vietnam, terus kemudian juga merambah ke Kamboja, ke Thailand dan negara sekitarnya. Nah, kemudian yang baju merah ini adalah mahasiswa saya sekarang, Kim Hong, dari Kamboja, sekarang mengambil S2 agronomi di Fakultas Pertanian. Nah, kita bangga sekali bahwa alumni UNAN juga tersebar di berbagai negara, ya. Kebetulan sekarang kita berada di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur, dan kita akan dengar bagaimana pengalaman Fani sebagai aktivis di AIESEC, kemudian juga IPEP yang ikut KKN internasional. Saya juga pernah bilang kepada mereka, itu dulu saya bawa anak-anak sini ini adalah untuk membuka kunci dunia, ya. Vietnam ini adalah tempat masuknya kita ke dunia yang lebih luas. Nah, tinggal Anda nanti mengembangkan. Alhamdulillah ada yang sekarang di Polandia, ada yang di Italia, di Jepang, di Amerika, di Malaysia. Sekarang kita dengar dari Fani lah dulu yang aktivis di AIESEC sambil menikmati ini adalah pho, ya, pho, masakan yang terkenal dari Vietnam. Ada mie putih ini, ada kemangi, ada macam-macam, dan daging sapi. Kemudian Fani juga pesan spring roll, ada di sini udang dan sayur-sayuran. Kim Hong makan mie, salad, ya. Sambil kita makan, silakan Fani. Dari mana berarti, Pak? Silakan apa saja. Ya, AIESEC, terus kemudian sampai kenapa kok bisa sampai ke Malaysia dan memegang posisi yang cukup penting juga di TikTok, ya, TikTok. Silakan. Berarti mulainya dari sejak pas kuliah. Saya kan masuk kuliah itu 2012 ke agroekoteknologi. Kemudian awalnya kan saya tuh sendirian sebenarnya, karena awalnya kan saya datang dari Jakarta. Saya nggak bisa bahasa Minang, di situ juga saya cuma sama kakek nenek. Jadi dan terus awal tahun pertama pun harus asrama kan. Jadi itu pertama kali saya ketemu teman baru, belajar bahasa Minang dari awal kan, supaya ngerti nih orang ngomong apa kayak gitu. Terus padahal orang tuanya dari Minang juga, ya. Iya, tapi karena lahir di Jakarta nggak bisa bahasa Minang. Iya, karena ibu pun lebih banyak pakai bahasa Indonesia di rumah, kayak gitu. Terus pas tahun pertama awalnya sebetulnya saya udah coba-coba cari apa ya yang bisa kegiatan lain selain kuliah yang bisa saya ikutin gitu. Nah, baru kesampaian di tahun kedua kuliah, tahun 2013 saya masuk ke AIESEC. Di awalnya di situ karena kenapa AIESEC? Awalnya tujuannya karena yang saya lihat adalah AIESEC itu kan organisasi internasional. Jadi kalau mungkin buat yang belum tahu, AIESEC itu organisasi internasional. Dulu pas waktu saya baru masuk itu ada di
sekitar 120 negara lebih. Jadi kita semua mengacu ke hal yang sama. Kita di sini belajar berorganisasi, menjadi seorang leader, supaya kita bisa memberikan positive impact ke komunitas kita masing-masing kayak gitu. Jadi impactnya ini kita nggak belajar sesuatu yang halnya skalanya kecil gitu, tapi kita belajar dari diri sendiri supaya kita bisa ngasih impact yang lebih gede keluar. Gimana kita bisa jadi lebih baik sendiri dulu, tapi nanti kedepannya bisa lebih baik kayak gitu. Dan selain itu, ketika di ISEC kita belajarnya mungkin nggak sama dengan hal-hal yang kita lakukan di kampus. Karena di ISEC itu kita belajar bagaimana cara jadi profesional. Di situ kita karena organisasi internasional juga kan, jadi kita lebih banyak selalu mengusahakan selalu pakai bahasa Inggris. Kita di sana juga ketemu dengan orang-orang yang sedang exchange dari berbagai negara. Karena dulu kebetulan saya bagian yang mengurus kayak kedatangan orang-orang yang dari luar negeri, di mana mereka bisa induction atau mereka bisa nyaman ketika mereka berada di selama mereka tinggal di Padang selama minimal kan 6 minggu sampai 3 bulan. Jadi kepake banget, latihan banget tuh gimana ngomong bahasa Inggris, gimana bisa ngerti oh ternyata mereka tuh budayanya seperti ini, ternyata mereka tuh lebih bisa kayak gini gitu. Dan selain itu networking yang pasti, karena kan ISEC itu nggak cuma di Padang Pak, di Indonesia aja mereka tuh ada di seluruh dunia ya. Betul, di Indonesia aja mereka ada di 10 kota. Jadi setiap tahun itu kita selalu ada conference, ketemu sama mahasiswa-mahasiswa dari UI, mahasiswa dari Unpad, mahasiswa dari negara kota-kota lain. Jadi ketemu oh ternyata ada anak ini, ternyata mereka belajar ini, jadi belajarnya lebih luas lagi. Jadi selain dari belajar lagi bahasa Minang, ternyata bahasa Inggris itu sangat penting. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita mau masuk ke dunia internasional itu, tentu bahasa Inggris harus dipelajari. Jadi tidak dipelajari pada waktu kita sudah tamat S1, nanti saya ambil bahasa Inggris khusus. Itu nggak bisa kan? Kita harus ngambil sedini mungkin dan harus dipraktekkan. Ya, karena yang saya rasakan pun mungkin pas saya sekolah kan saya juga kursus bahasa Inggris, tapi kursus aja tuh kayak oh ya udah tahu teorinya, tapi makainya tuh kadang sulit karena biasanya orang tuh lebih ke yang nggak biasa ngomong, jadi takut gitu. Cuma karena takut salah gitu kan, takut salah terus malu kan. Iya benar. Nah, ini harus didobrak gitu kan. Iya, jadi kayak karena udah terbiasa mau nggak mau ini kayak oh ini intern, ini anak dari luar negeri harus dikasih tahu nih yang benar kayak gimana. Kita harus ngajarin, nggak mungkin kita ngajarin pakai bahasa Minang atau pakai bahasa Indonesia. Jadi mau nggak mau di situ belajar gimana bicara, gimana kita presentasi macam itu. Dan sebetulnya pun itu ngebantu Pak ketika saya ketika persiapan saya buat penelitian, kayak ketemu orang buat cari bahan penelitian, kemudian juga ketika saya ujian proposal, ujian skripsi itu sangat membantu sekali karena saya sudah terbiasa untuk ketemu dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, yang berbeda pendapat seperti itu, jadi kebantu semuanya. Nah setelah lulus, karena kan kebetulan di ISEC saya juga tidak saya tuh lebih ke arah HR dan marketing. Jadi saya ketemu oh passion saya nih ternyata sebetulnya di marketing. Saya senang belajar sosial media, marketing plan, gimana strateginya untuk memasarkan produk. Jadi setelah itu saya masuk ke kelas short class gitu untuk digital marketing. Jadi setelah lulus, setahun pertama itu saya kerja di Jakarta sebagai spesialis di digital marketing agency. Terus abis itu setelah merasakan huru-hara di Jakarta kan macet lah, inilah itulah. Kebetulan setelah kontrak saya mau habis di Jakarta, teman saya di ISEC dia nawarin, karena dia udah duluan di Malaysia, dia nanya, Fani mau nggak pindah ke Malaysia? Karena kebetulan kantornya dia lagi buka, lagi cari referral banyak orang Indonesia. Gitu. Karena kan melihat juga kayak ini opportunity, maksudnya opportunity saya bisa berkembang, bisa coba hidup sendiri di luar, cari perspektif yang lebih luas lagi, terus juga mengerjakan apa yang sebetulnya masih relate sama apa yang saya sukain. Jadi alhamdulillah tahun 2018 saya pindah ke sini. Kayak gitu. Jadi ada
semacam ketakutan, terutama bagi yang cewek-cewek kan, jauh dari orang tua, terus kemudian disuruh sekolah ke luar negeri, takut. Nah ternyata tidak enggak. Tidak seperti itu kan. Ternyata malah saya yang minta. Itu. Jadi walaupun kita berasal dari, taruhlah dari desa ataupun dari kota, sama saja. Yang penting maunya dulu gitu. Maunya dan harus mempersiapkan diri. Betul, iya kan. Nah jadi sekarang Fani di Malaysia ini kerjanya di mana dan kira-kira tugasnya apa? Oke, saya awalnya pindah 2018, itu saya masuk satu kantor untuk content moderation. Kemudian setelah itu saya sempat pulang ke Indonesia setahun, lalu saya pindah ke TikTok. Jadi nama perusahaan itu ByteDance. ByteDance itu juga salah satu startup internasional. Kalau misalnya teman-teman mungkin lebih tahunya sebagai TikTok. Kalau di Indonesia itu ada beberapa produknya ByteDance, ada TikTok, ada Hello, ada Reso. Itu semua produknya ByteDance. Cuma untuk yang bidang saya sendiri, sekarang saya kerjanya sebagai operational trainer untuk advertisement di TikTok. Kayak gitu. Ya, jadi sarjana pertanian itu agroteknologi tidak hanya pintar untuk jadi petani ya, tetapi bisa juga di bidang lain yang sangat jauh. TikTok, jadi jauh. Nah kira-kira kiatnya apa, Fani? Kok bisa sukses di bidang yang jalurnya formalnya pertanian, tetapi bisa sukses berkarir di TikTok ini apa? IT itu kan? Iya betul, IT. Kok bisa gitu? Nanti IPEP juga seperti itu ya? Apa ya Pak? Soalnya saya masih butuh banyak belajar. Saya tiap hari masih belajar, masih banyak hal baru yang perlu saya tahu. Cuma selama ini yang saya rasakan sejak awal tuh karena saya kan mungkin bukan jalannya saya untuk masuk ke dunia pertanian. Jadi saya harus cari jalan lain gimana cara supaya saya bisa masuk ke minat yang saya sesuai. Ketika saya mencari kerja awalnya, bahkan pas dari masih di Jakarta, awalnya orang-orang kan pandang sebelah mata dengan pertanian. Kok orang pertanian maunya masuk ke agensi, ke marketing? Saya bilang, dulu pas saya kuliah, saya masuk ke pertanian, mungkin hal yang berbeda dengan apa yang saya inginkan sekarang. Tapi ketika di pertanian, saya belajar keras supaya bahkan saya bisa mencapai jadi lulusan terbaik. Jadi saya tunjukkan kerja keras saya selama pas masih di Padang sama kuliah. Ini loh saya bisa menunjukkan hasil. Jadi bukan tidak mungkin, saya juga bisa belajar untuk jadi lebih baik di tempat yang baru. Kayak gitu. Jadi jangan ragu kuliah di pertanian itu menjadi petani nggak ada itu kan. Banyak bisa sekali, juga di bidang pertanian, perkebunan, tetapi bisa juga berhasil di bidang yang jauh sekali dari pertanian, IT seperti Fani ini. Nah, mungkin kita lanjutkan dulu kepada IPEP dulu saya makan. Ya, jadi silakan Fani sambil makan ini spring roll ini kelihatannya sangat menggiurkan ya. IPEP sudah habis kuliahnya. Ya. Nah, IPEP kuliah di peternakan. Terus kemudian juga aktif tadi di AIESEC ya. Dan pada tahun 2018 kita sama-sama ke Vietnam memulai KKN internasional pada waktu itu. Nah, apa kira-kira dari KKN internasional itu yang bisa membawa IPEP sehingga sekarang berkarir di luar negeri ini? Ya sebenarnya kisahnya 11-12 sama Kak Fani Laura sih sebenarnya. Jadi sebelumnya jujur Prof waktu ke Vietnam itu adalah pertama kali IPEP ke luar negeri. Sebenarnya emang takut itu pasti ada karena pertama kali ke luar negeri udah beda bahasa, beda orang-orangnya, beda budayanya, beda seperti itu. Tapi untungnya ada teman-teman yang memotivasi kayak udah ikut aja gitu, nggak apa-apa. Dan ya udah. Nyatanya sana sering jadi MC dulu kan?
ternyata pas coba, karena bahasa Inggris sebenarnya udah bisa tapi masih nggak pede gitu, apalagi kita tuh mau ngobrol sama bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mungkin masih bisa maklum atau apa, kalau itu takutnya di sana di bahasa awalnya gitu. Tapi sebelum pergi juga Prof Hardi juga sering motivasi, kalau kalian pertama kali keluar negeri ya jadikanlah momen pertama ini buat untuk membuka peluang-peluang lain biar bisa keluar negeri lagi gitu. Lalu pas di sana ya kerasa banget gitu, akhirnya kita menjadi orang asing di negara orang, jadi kayak kita menjadi minoritas di sana jatuhnya ya Prof ya. Karena itu bukan orang-orang kita itu, dari bahasa, makanan, apalagi saya kan muslim ya, jadi mencari makanan halal susah gitu, karena mostly di sana orang memang makannya tuh pork gitu, babi gitu. Dan memang ternyata apa yang Prof Hardi bilang tuh benar. Setelah saya balik dari sana, kan kita dari 20 orang tuh 10 orangnya pergi backpacker Prof, ke beberapa negara, kayak 5 negara gitu, masih di Southeast Asia. Kayak satu negara tuh 2 hari, 3 hari doang. Kamboja, terus ke Thailand, ke Malaysia, Singapura, baru nyebrang ke Batam ya. Batam ya, jadi memang dijajalin tuh satu-satu negara. Dan setelah itu memang nagih Prof, ternyata keluar negeri itu emang addicted gitu. Jadi kita kapan dia keluar negeri lagi gitu, karena dari segi infrastruktur, orang-orangnya itu memang beda. Dan personally juga aku memang suka mempelajari budaya-budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga mentang-mentang kita nak peternakan ujung-ujungnya ke kandang ya, nggak gitu juga. Jadi mindset-mindset seperti itu tuh yang bagusnya dihilangkan sih menurut saya Prof. Nyatanya sekarang ke kandang IT kan? Iya. Sama dengan Pani. Iya. Kenapa? Coba ceritakan kok IPEP sampai berkarir pula di Malaysia ini sama dengan Pani ini. Sebenarnya motivasi itu back then dari pas KKN itu Prof 2018 pertama kali keluar negeri. Ternyata menjadi orang asing di negara orang tuh menyenangkan kalau menurut saya sih Prof. Dan gue keluar dari comfort zone. Kalau di Indonesia mungkin kita udah nyaman ya, kayak bergaulnya itu tuh udah lo gue gitu, terus tempat nongkrongnya itu aja. Kalau di sini kita bisa explore lagi mana kira-kira tempat yang belum pernah kita kunjungin, terus ketemu orang-orang baru dari negara yang berbeda. Karena company tempat IPEP kerja itu international company Prof, jadi sekantor tuh emang dari berbagai negara kayak gitu. Dan sekarang jadi kandang IT benar. Jadi IPEP ini juga tinggal di sini menyewa apartemen sendiri kan? Iya. Kalau kerja di Indonesia mungkin nyewa kamar satu kan? Kos-kosan ya. Jadi saya kira Pani juga seperti itu. Nah, kemudian kalau Pani tadi dari pertanian KIT, IPEP dari peternakan KIT, bagaimana kira-kira kok bisa sukses dua-duanya gitu kan? Dengan apa kiat-kiatnya itu atau tekad atau apalah namanya, sehingga generasi berikutnya junior juga tidak ragu untuk memasuki dunia yang lebih luas ini, yang ternyata sangat indah ya. Kita dulu. Kecengalah. Sebenarnya intinya keluar dari comfort zone sih Prof. Karena kalau menurut aku pribadi, ketika misalnya kita udah merasa nyaman, tahu apa yang kita lakukan dan tahu bagaimana cara mengantisipasinya, dan udah oke lah di sini enak gitu. For me means that kita tuh sedang tidak berkembang gitu. Karena kalau kita keluar dari zona nyaman, kita tuh terpaksa mempelajari hal-hal baru, dan itu tuh yang bikin kita dapat banyak pengetahuan Prof gitu. Karena kondisi keterpaksaan tadi ya mau nggak mau harus beradaptasi, dan ketika kita udah beradaptasi dan mendapatkan bagaimana selah-selahnya gitu, berarti kita upgrade dong, karena sebelumnya kita belum dapat itu di negara kita. Dan satu lagi, jangan takut nyoba sih, karena luar negeri pun nggak bakal bikin kita mati. Ya. Itu Prof. Baik, kita pindah. Kebetulan kita dari Indonesia ya ke luar negeri. Sekarang Kim Hong ini justru dari Kamboja
Dia sekolah ke Indonesia, ke Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Nah, kira-kira apa pengalaman berharga yang kamu dapat, Kim Hong, dengan kamu mula-mula kamu ikut Dharma Siswa, ya? Iya betul. Kamu temui saya sudah itu bilang mau kuliah S1, sekarang justru sudah S2, nggak tahu lah sudahnya S3. Coba, apa kira-kira yang bisa kamu sampaikan? Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya Kim Hong ya, dari Kamboja. Sekarang sedang kuliah di Unan. Sekarang udah mencapai S2. Sekarang sedang lanjut S2. Ya, jadi dari awal pengalamannya untuk ke Indonesia itu mulainya dengan keinginan ke luar negeri gitu. Jadi setelah tamat SMA, saya juga udah muncul lah keinginan ke luar negeri, bagaimana saya bisa belajar atau hidup di lingkungan yang baru. Justru kalau di tempat yang baru, pengalaman juga baru. Jadi mulai saya mencari informasi ke kedutaan masing-masing negara, dan akhirnya saya temui informasi dengan program Dharma Siswa untuk belajar di Indonesia selama setahun ya. Dan setelah saya mencoba daftar dan lulus ke sana, saya udah seperti teman-teman bilang, karena udah muncullah rasa nyaman dan enjoy di lingkungan yang baru itu. Saya juga waktu itu saya masih baru tamat SMA, jadi muncullah keinginan untuk melanjutkan studi S1 di Fakultas Pertanian di Universitas Andalas. Dan selama perkuliahannya saya dapat banyak pengalaman yang saya bisa rasakan. Itu contoh kalau kuliahnya salah satunya dengan ketemu teman-teman yang baru dari orang lokal, semuanya kelas saya reguler, jadi teman semua orang Indonesia, bahan kuliah juga bahasa Indonesia. Jadi itu jadi sebuah pengalaman yang berharga bagi saya, bagaimana saya bisa mengikutinya dalam bentuk bahasa Indonesia gitu. Dan kemudian yang saya rasa berbeda itu di kuliah di Indonesia itu banyak kelas praktikum gitu. Jadi experimental class itu semua kelas rata-rata ada kelas praktikumnya. Jadi saya rasa bisa dapat, maksudnya perjalanan materi saya juga bisa langsung praktek dalam waktu sesamaan. Jadi saya bisa dapat ilmu dan kembangkan ilmu yang saya belajar di Indonesia. Dan mungkin itu saja pengalaman. Jadi kamu ke Indonesia masih sangat muda ya, baru tahun 1. Iya. Apakah kamu merasakan homesick juga di awal-awal itu? Oh ya, baik Pak. Waktu awal saya datang ke Indonesia itu umur saya masih 18 tahun, belum 20. Jadi sangat muda, dan tapi sebelum berangkat rasanya tidak ada homesick karena ada orang tua yang mendukung, motivasi, dan juga diri sendiri karena keinginannya udah mencapai. Itu saya ingin kuliah di luar negeri. Tetapi pas sampai di Indonesia waktu awal terjadi juga homesick, tetapi cuma beberapa bulan, 1 sampai 2 bulan itu hilang sendiri. Karena homesick itu banyak faktor yang bikin homesick. Itu salah satunya makanannya belum sesuai, bahasanya belum bisa, jadi rasanya sendirian, selalu mau interaksi belum bisa, jadi muncullah homesicknya, rasa kesulitan. Tapi setelah beberapa saat bahasa juga udah bisa sedikit untuk interaksi, makanan udah mulai enak, itu saat itu homesick itu akan hilang sendiri. Jadi pokoknya lidah kita harus bisa menyesuaikan di mana kita berada. Makanlah apa makanan yang ada di sana. Yang penting kalau kita Muslim, Islam tentu halal kan. Jangan kita pergi ke Amerika atau ke Eropa, ke Australia, ke Jepang yang kita cari nasi juga kan, nasi padang juga kan. Jadi kita sesuaikan. Kalau di sini ada spring roll dan lain sebagainya. Kalau Malaysia ini tentu
ada nasi lemak segala macam ya. Nah, untuk closing statement ya, mungkin Ipep dulu, nanti Pani, apa kira-kira semacam saran atau himbauan kepada adik-adik yang mahasiswa yang mungkin nanti setelah mereka tamat masih meraba-raba kan, padahal sebetulnya dunia ini sangat luas, kita bisa bekerja dimanapun. Silakan Ipep, dan setelah itu Pani. Pani dulu dong. Udah dulu. Ya, jadi mulainya dari sini, akhirnya sini juga. Iya, jadi Ipep dulu. Terakhir silakan. aku. Itu masih ngerekam nggak sih? Ya. Masih. Jadi pesan ya Prof. Ya, Intinya open your mind, buka pikiran kalau dunia itu nggak cuma unan aja Ya. dan nggak padang aja gitu. Jadi makanan itu tuh nggak cuma ada nasi padang, tapi ada nasi lemak dan lain-lain. Dan juga itu pertama, buka open your mind. Itu kedua, jangan takut, karena takut hanya kepada Allah ya. ya, ya. Takutnya yang kepada Tuhan, yang karena kalau coba kita telaah lagi, takutnya karena apa gitu? Apa nyampe di sana kita dipenggal? Ya. Nggak mungkin dong gitu. Terus apalagi ya? Yang ketiga, explore. Keinginan kita untuk explore tuh harus besar gitu. Jadi kita nggak bisa kayak berserah diri kepada Tuhan benar, Ya. tapi ya untuk mengembangkan apa yang belum pernah kita lihat gitu, belum pernah kita rasakan. Dan percayalah, nanti kalau teman-teman udah ngelihat pasti akan seneng banget. Ya, terima kasih Ipep. Silakan Pani. Kalau buat saya sebetulnya dulu saya juga pernah pas lagi gathering sama teman-teman pembimbingannya Bu PK Dewi, saya juga pernah nyampaikan hal ini karena pertanyaannya sama. Apa yang kira-kira bisa di-share Kak? Kalau gitu. Saya share hal yang sama menurut saya, dan ini hal yang bagus juga buat mindset teman-teman adik-adik semuanya. Nggak ada yang salah buat jadi oportunis. Kadang ada orang yang bilang kita jadi oportunis tuh terlalu melihat banyak sana sini, terlalu banyak hal yang dicoba. Tapi dengan sebagai orang yang oportunis, ketika kita melihat ada kesempatan, itu berarti jalan. Ya, sama kayak opportunity ketika saya masuk ISEC, opportunity saya mencoba masuk agensi, opportunity saya pindah ke Malaysia, bahkan sampai sekarang opportunity saya bisa jadi trainer. Itu semua tuh opportunity yang nggak ada salahnya untuk dicoba. Coba aja dulu. Ya. Ternyata nanti susah, ternyata nanti apa, itu urusan belakangan. Betul, Gitu. setuju. Itu sih yang menurut saya tuh itu selama ini saya pegang gitu. Kalau misalnya saya takut, ya udah nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Yang penting kita tetap kepada yang satu, Iya. Allah ya. Pasti kita akan diberi kekuatan untuk menjalani semuanya ini, untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Baik, terima kasih Pani, Ipep, dan juga Kim Hong. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini akan bermanfaat bagi generasi muda, terutama yang calon-calon sarjana ya, yang mungkin masih meraba-raba kemana saya sudah ini. Dunia ini sangat luas, bukan hanya Indonesia. Pani dan Ipep sekarang di Malaysia dan bisa sukses, dan juga bukan di bidangnya sendiri, bisa dari pertanian, dari peternakan, dan sukses di bidang IT. Dan Kim Hong juga demikian. Dan tentu kita yakin yang penting bagaimana kita punya kemauan yang keras, mau apa tadi, bekerja keras dan mendobrak jadi opportunity yang baru. Dan jangan takut di luar itu tidak cocok makanannya, tidak cocok cuacanya, bahasanya. Yang penting dari sekarang kita harus bisa paling kurang berbahasa Inggris ya, untuk modal kita masuk ke dunia yang sangat luas ini dan ternyata juga sangat indah, Menyenangkan. Ya.
Mudah-mudahan semuanya ini akan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Ni, Ipep dan Kim Hong. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Keren banget.